Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Mutia Nurza Kusuma dari program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kali ini akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan materi Perkembangan Kognitif versi teori Piaget. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu apa itu perkembangan kognitif versi teori Piaget. Jadi, Piaget itu menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya juga bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Piaget mengemukakan penjelasan struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep dunia di sekitar mereka. Jadi teori Piaget ini sering disebut genetik epistologi atau epistemologi genetik, karena teori ini berusaha untuk melacak perkembangan kemampuan intelektual bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan atau developmental, bukan warisan biologis atau keturunan. Maka menurut Piaget, anak itu dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat diasimilasikan ke skemata itulah yang dapat direspon oleh si anak. Dan karenanya, kejadian itu akan menentukan batasan pengalaman anak. Tetapi melalui interaksi dengan lingkungan, struktur kognitif akan berubah dan memungkinkan perkembangan pengalaman terus-menerus. Tetapi menurut Piaget, ini adalah proses yang lambat karena skemata baru itu selalu berkembang dari skemata yang sudah ada sebelumnya. Dengan cara ini, pertumbuhan intelektual yang dimulai dengan respons refleksif anak terhadap lingkungan akan terus berkembang sampai ke titik di mana anak mampu memikirkan kejadian potensial dan mampu secara mental mengeksplorasi kemampuan akibatnya. Lanjut, kita akan memasuki bagian perkembangan intelektual. Jadi di teori Piaget ini pertama ada perkembangan intelektual. Piaget mengatakan bahwa kepintaran itu sebagai fungsi dasar kehidupan yang membantu seseorang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kita mengamati adaptasi tersebut ketika kita melihat seorang balita mencari cara untuk menekan TV, atau seorang anak usia sekolah memutuskan bagaimana bagi permen di antara teman-temannya, atau seorang remaja yang kesulitan memecahkan masalah geometri. Piaget mengatakan bahwa kecerdasan adalah suatu bentuk keseimbangan yang menjadi tujuan dari semua struktur kognitif. Maksudnya adalah bahwa semua aktivitas intelektual dilakukan dengan satu tujuan, yaitu untuk menghasilkan hubungan yang seimbang atau harmonis antara proses berpikir seorang dengan lingkungannya. Dia percaya juga bahwa ketidakseimbangan ini antara cara berpikir anak dan peristiwa lingkungan mendorong mereka untuk melakukan penyesuaian mental yang memungkinkan mereka untuk mengatasi pengalaman baru yang membingungkan dan dengan demikian mengembalikan keseimbangan kognitif. Kemudian lanjut, ada tahap perkembangan intelektual. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa, karena menurut Piaget perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu tahap sensori motor usia 0 sampai 1,5 tahun, yang kedua tahap pra-operasional yaitu 1,5 sampai 6 tahun, yang ketiga ada tahap operasional konkret yaitu dari usia 6 sampai 12 tahun, yang keempat ada tahap operasional formal yaitu 12 tahun ke atas. Piaget percaya bahwa kita semua memiliki keempat tahap tersebut, meskipun mungkin setiap tahap dilalui dalam usia yang berbeda. Setiap tahap dimasuki ketika otak kita sudah cukup matang untuk memainkan logika jenis baru atau operasi. Semua manusia memiliki setiap tingkat, tetapi dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi mungkin saja seorang anak yang berumur 6 tahun berada pada tingkat operasional konkret, sedangkan ada seorang anak yang berumur 8 tahun masih pada tingkat pra-operasional dalam cara berpikir. Namun, urutan perkembangan intelektual sama untuk semua anak. Struktur untuk tingkat sebelumnya terintegrasi dan termasuk sebagai bagian dari tingkat-tingkat berikutnya. Setelah tahap yang sebelumnya, lanjut ada tahap sensori motor. Sepanjang tahap ini, mulai dari lahir hingga usia 2 tahun, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat dria atau sensori dan gerak motor. Artinya, dalam perangkat ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat drianya dan pergerakannya. Keadaan ini merupakan dasar bagi perkembangan kognitif selanjutnya. Aktivitas sensori motor terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan.
Kemudian ada tahap praoperasional. Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Anak sudah dapat memahami realitas lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri. Yang pertama adalah transductive reasoning, yaitu cara berpikir yang bukan induktif atau deduktif, tetapi tidak logis. Yang kedua, ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Yang ketiga, ada animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya. Yang keempat, ada artificialism, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia. Yang kelima, ada perceptually bound, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat atau apa yang didengar. Kemudian ada tingkatan perkembangan intelektual. Di masa ini ada tingkatan yang terjadi pada perkembangan intelektual, yaitu yang pertama adalah kedewasaan. Perkembangan sistem saraf sentral, yaitu otak, koordinasi motorik, dan manifestasi fisik lainnya mempengaruhi perkembangan kognitif. Kedewasaan atau maturasi merupakan faktor penting dalam perkembangan intelektual. Yang kedua, ada penerapan moral. Interaksi dengan lingkungan fisik digunakan anak untuk mengabstrakkan berbagai sifat fisik benda-benda. Bila seorang anak menjatuhkan sebuah benda dan menemukan bahwa benda itu pecah, atau bila ia menempatkan benda itu dalam air, kemudian ia melihat bahwa benda itu terapung, ia sudah terlibat dalam proses abstraksi sederhana, yaitu abstraksi empiris. Lalu yang ketiga, ada transmisi sosial. Dalam transmisi sosial, pengetahuan itu datang dari orang lain seperti pengaruh bahasa, instruksi formal, dan membaca. Begitu pula interaksi dengan teman-teman dan orang-orang dewasa termasuk faktor transmisi sosial yang memegang peranan dalam perkembangan. Yang keempat, ada pengaturan sendiri. Pengaturan sendiri atau ekuilibrasi adalah kemampuan untuk mencapai kembali keseimbangan. Selama periode ketidakseimbangan, ekuilibrasi merupakan suatu proses untuk mencapai tingkat-tingkat berfungsi kognitif yang lebih tinggi melalui asimilasi dan akomodasi tingkat demi tingkat. Jika pengaturan sendiri sudah dimiliki anak, ia mampu menjelaskan hal yang sudah dirasakan dari lingkungannya. Kondisi ini dinamakan equilibrium atau keseimbangan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.